mohon izin Bapak Sofirin, saya mengganggu waktu luang dan istirahat Bapak. Mohon maaf karena kaitannya saya ada tugas untuk calon guru penggerak, terutama di modul 3.1 untuk demonstrasi kontekstual, yaitu tentang kaitannya pengambilan keputusan berdasarkan dilema. Oke, jadi saya mohon izin waktunya Bapak untuk melakukan wawancara yang nanti tugas ini akan saya unggah pada tugas guru angkatan penggerak. Angkatan gitu Pak? Ya, silakan apa yang mau dibutuhkan boleh disampaikan. Oke, dan saya Bapak, pertanyaan dari saya yang pertama, selama ini selama Bapak Sofirin menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Jadi mungkin Bapak pernah mengalami sebuah dilema, kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bapak? Ya, kasus itu memang hampir-hampir tidak pernah berhenti. Setiap saat terjadi ketika ada guru, ada karyawan yang izin atau mungkin ada kepentingan misalnya, itu memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus saya sampaikan atau saya pikirkan, sehingga keputusan yang saya ambil ini satu sisi tetap menjaga etika sebagai ASN, sebagai pegawai, satu sisi juga saya menyadari bahwa suatu saat tertentu itu memang memerlukan semacam kebijaksanaan ya dalam sebuah kasus yang dilematis ya. Misalnya gini, ada guru terpaksa tidak bisa berangkat karena anaknya panas, sedangkan di rumah ini tidak ada orang selain ibunya ya, yang bisa merawat anak kecil, balita misalnya. Satu sisi saya mengedepankan kedinasan karena kewajiban orang tersebut adalah mengajar, misalnya seorang guru mengajar. Kalau tidak diajar otomatis nanti anaknya tidak dilayani, ini melanggar regulasi, melanggar aturan. Satu sisi anak merupakan investasi masa depan dan juga merupakan buah hati yang harus dirawat sebagai kewajiban seorang ibu misalnya. Maka di dua sisi itu, yang pertama saya amankan dulu kedinasan. Artinya jika dia mampu untuk absen dulu, persepsi dulu, membuat tugas dulu, menyampaikan tugas dulu, ya itu harus dilakukan dulu, sehingga anak akan terlayani dengan bantuan teman-teman. Tetapi kalau memang itu darurat sekali, ya, misalnya anaknya panas demam tinggi atau mungkin mual muntah-muntah dan sebagainya, maka saya putuskan anak ditangani dulu sambil saya meminta bantuan satu MGMP atau rekan untuk katakanlah membantu ya, guru tersebut. Dan nanti setelah ibu orang tua itu sudah bisa melakukan, maka akan langsung diambil alih ya, dengan memberi tugas melalui online atau mungkin WA agar segera disampaikan kan. Jadi posisi ini memang dilematis, tapi saya tetap mengutamakan kewajiban sebagai ASN, sebagai pegawai gitu. Ya, ini yang saya lakukan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengambil nilai kebijakan Bapak? Ya. Jadi tadi yang kedua adalah bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ya. Gitu Bapak. Ya tadi, jadi prinsip saya ya, itu yang pertama utamakan kewajiban itu sudah dilaksanakan walaupun tidak optimal, tidak maksimal. Ya, kalau memang benar-benar
saya identifikasi itu adalah kepentingan yang darurat, tidak bisa diwakilkan, ya otomatis tadi, jadi mengamankan dulu, kemudian dimelaksanakan apa yang dia kehendaki, dengan catatan regulasi tetap berjalan walaupun jarak atau tidak berada di tempat dia, ya. Kemudian satu saat misalnya ya kepentingannya itu saya katakan bisa diwakilkan atau bisa diundur atau bisa ditunda, maka saya katakan tolong laksanakan dulu kewajiban, nanti di sela-sela kesibukan ketika tidak melaksanakan tugas, tidak ngajar, ada waktu kosong, boleh silakan atas bantuan saya. Jadi kalau sudah selesai ya otomatis pulang lagi ke sekolah. Kemudian misalnya lagi ada guru yang memiliki kelemahan fisik misalnya, maka saya juga melihat itu. Jadi apabila memang dia tidak bisa mengerjakan sesuai dengan umumnya guru lain itu, ya silakan untuk bisa mengambil jalan yang lain. Sebagai contoh misalnya di sini ada guru yang lemah fisik ya karena HB-nya terlalu rendah, hampir setiap saat rendah, maka kalau bisa mengajarnya itu diminimaliskan, misalnya jadi 24 jam saja minimal, kemudian diatur waktunya, ada jeda istirahat. Nah, kebijakan ini ya khusus untuk beliau yang mengalami keterbatasan, dan itu harus dilaksanakan karena satu sisi tetap berjalan sebagai ASN ngajar, satu sisi dia dapat melayani dia untuk lebih sehat, lebih nyaman dalam bekerja, jadi ada waktu istirahat. Itu banyak kasus lah ya. Kemudian kalau misalnya ada kepentingan guru antar orang tuanya periksa, ya carilah waktu kosong. Kalau sudah kosong silakan. Kalau memang itu merupakan hal yang rutin, ya otomatis para kurikulum harus mengambil sikap. Saya minta untuk hari itu ya ada waktu luang untuk tidak ngajar dulu, tetapi presensi tetap gitu. Jadi aman, dua-duanya aman. Seperti itu, Mas. Terima kasih Bapak. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini memang sudah tadi disampaikan di Bapak dari mulai Bapak Ibu guru mempersiapkan untuk proses pembelajarannya ketika Bapak Ibu guru itu sedang mendapatkan sebuah kepentingan begitu nih Bapak. Dua-duanya jalan, tapi semuanya aman. Oh, ngaten. Bapak, saya pertanyaan berikutnya, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika pada kasus yang seperti Bapak tadi sampaikan, Bapak? Mungkin yang paling intinya pengambilan keputusan itu saya berpikir ya, sebagai pemimpin, sebagai pengelola sebuah lembaga itu memang yang paling efektif ya ketika saya melaksanakan kegiatan itu, keputusan itu mengakomodir dua-duanya. Itu namanya win-win solution. Jadi sekolah mendapat solusi, dia juga mendapat solusi dalam waktu yang bersamaan tanpa mengurangi hak keduanya ya, sebagai ASN dan sebagai pihak yang memiliki kepentingan. Namun saya tekankan kepada Bapak Ibu guru maupun karyawan itu bahwa yang ada pada diri kita adalah yang diutamakan kepentingan negara, kepentingan sekolah. Ini prinsip yang paling utama. Nah, dengan demikian maka layani dulu yang menjadi kewajiban, setelah itu baru melayani yang mereka inginkan. Saya kira itu. Kemudian Bapak ada tantangan tidak Bapak ketika terjadi kasus seperti itu bagi Bapak sendiri? Ya, tantangan mesti ada. Karena sikap ataupun etika PNS ataupun ASN itu ataupun pegawai itu memang beda-beda. Nah, ketika mengalami seorang guru atau karyawan yang memiliki pikiran atau mindset tidak terbuka atau tertutup atau menang sendiri, lah ini yang menjadi tantangan. Nah, maka orang-orang seperti ini harus disadarkan bahwa
kepentingan bangsa negara itu kita kembalikan kepada kewajiban mereka bahwa ini menjadi lebih utama. Kalau sampai terjadi ya pendekatannya adalah pendekatan regulasi, kedinasan. Kalau memang ada sanksi ya ada sanksi, ada konsekuensi ya ada konsekuensi, disampaikan begitu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, Bapak mungkin pernah mengalami kasus seperti itu, kemudian langkah Bapak mungkin menyelesaikan langsung di tempat saat itu, atau mungkin nunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikannya Bapak? Tergantung tergantung situasi atau kondisi yang saya hadapi. Kalau memang keadaan darurat, hari itu misalnya harus diputuskan, ya hari itu saya putuskan. Ya, apabila nanti keputusan itu memang kurang baik atau belum efektif, ya saya ubah, saya perbaiki gitu. Tetapi kalau misalkan kasus itu bisa saya tunda 1-2 minggu itu saya tunda, ya otomatis saya harus mempertimbangkan kolega untuk menyampaikan pendapat, ya, mempertimbangkan misalkan dari waka, dari KTU itu, dari guru itu ada pertimbangan apa yang diberikan oleh mereka. Ini kalau memang ini baik sekali atau lebih baik dari apa yang pikirkan, ya akan saya pikirkan, ya otomatis saya menggunakan pendapat orang lain, walaupun itu harus saya seleksi dulu untung dan ruginya, ataupun harus saya proyeksikan ke depan apakah nanti akibatnya baik apa akibatnya buruk. Karena memang kalau kita memutuskan sesuatu perkara ya yang bersifat halayak, satu orang diputuskan iya, maka yang lain mungkin menuntut iya ketika kasus itu sama. Maka saya prediksikan atau saya proyeksikan ke depan, kalau misalkan ini terjadi ke depannya, ya saya harus konsisten. Ya, kalau memang tidak bisa konsisten, lebih baik saya ubah keputusan itu sehingga tidak menimbulkan permasalahan ke depan gitu. Terima kasih Bapak. Bapak berarti memang ada mungkin person atau seseorang yang bisa mempermudah atau membantu keputusan yang Bapak ambil tadi, seperti tadi yang Bapak sampaikan. Jadi saya selalu melibatkan teman-teman, kolega, terutama waka-waka terkait dan juga guru-guru yang merasa saya anggap lebih bijaksana atau dapat memutuskan perkara ini, saya ambil pendapatnya. Kalau memang pendapat itu baik, ya kita jalankan. Kalau tidak, ya kita stop gitu. Bapak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, pembelajaran apa mungkin Bapak atau kesimpulan rangkuman yang atas pertanyaan yang saya tadi sampaikan yang mungkin bisa bermanfaat ketika nanti dihadapkan kembali pada situasi seperti ini Bapak? Jadi banyak pembelajaran yang saya alami. Saya memimpin sekolah itu sudah 7 sekolah selama 12 tahun, kemudian yang PLT sudah 1 tahun lebih. Ini artinya bahwa saya sudah mengalami berbagai macam kasus dilematis ini yang harus saya putuskan. Tapi pembelajaran apa? Bahwa kita sebagai manusia itu bukan robot, bukan komputer. Saya memerlukan kerjasama dari orang lain, memerlukan dukungan dari orang lain. Ini yang harus dipikirkan sebagai seorang pemimpin ya. Jadi kita tidak boleh egois, hanya kehendaknya sendiri dengan melaksanakan regulasi secara kaku. Kita harus mengamankan regulasi, tetapi juga kita ingat bahwa mereka memiliki hal-hal khusus yang harus kita layani dengan humanistik, dengan humanisme, sehingga hidupnya sekolah ini juga merupakan kolaborasi dari berbagai komponen untuk bekerja sama membentuk sebuah lembaga yang lebih baik ya, lembaga yang bisa melayani, mensejahterakan warga-warganya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan berbagi pengalamannya, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman kami di calon guru penggerak ketika nanti kami dihadapkan dengan situasi seperti ini. Ya, terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan panjenengan sukses melampaui PGP dan lulus dengan menggembirakan, dan juga bisa mengamalkan apa yang telah dipelajari kepada urusan-urusan yang nantinya akan Anda atau saudara pegang atau saudara ampu atau saudara kelola di sebuah lembaga ataupun di komunitas tertentu. Matur nuwun Bapak.
warahmatullahi wabarakatuh, Bu Satri. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Satri. Selamat pagi. Oke, mohon maaf Bu Satri, saya mengganggu waktu Bu Satri di sela-sela kesibukan. Pada intinya saya meminta tolong dan meminta izin pada Bu Satri kaitannya dengan tugas saya di pendidikan calon guru penggerak untuk angkatan 7 ini pada modul 3.1 untuk tugas demonstrasi kontekstual. Materinya adalah nanti keputusan yang mengacu pada dilema etika, pengambilan keputusan yang mengacu pada dilema etika. Begitu Bu Satri, mungkin kita bisa langsung saja untuk melakukan wawancara ini, nggih. Nggih, Bu Satri. Untuk pertanyaan pertama, selama ini Bu Satri kan sudah mengalami berbagai macam persoalan atau kasus lagi Bu Satri. Kemudian bagaimana Bu Satri dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika. Jadi dilema, ada dua dilema di situ. Cara mengidentifikasi kasus itu seperti apa Bu Satri? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang cukup berbobot ini ya. Untuk kasus-kasus dilema etika dan tujuan moral, mungkin karena memang saya kebetulan pas menangani di bidang kesiswaan, kadang-kadang sering bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, mulai dari penanganan siswa-siswa yang bermasalah atau membutuhkan perhatian khusus, ataupun nanti kegiatan eksternal kita dengan kegiatan-kegiatan seperti contohnya misalkan penerimaan siswa baru PPDB online yang mulai beberapa tahun terakhir ini kita harus melaksanakan regulasi dari pemerintah provinsi di mana PPDB online dilaksanakan secara akuntabel, secara integritas, dan nanti hasilnya masyarakat bisa melihat secara terbuka. Terima kasih Bu Satri, jawabannya luar biasa sekali. Terus yang pertanyaan berikutnya Bu Satri, selama ini bagaimana Bu Satri menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama di sekolah ini, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau kepentingan yang mengandung nilai kebajikan, Bu Satri? Pengambilan keputusannya ya Pak. Jadi kalau saya biasanya dibenturkan pada kasus-kasus seperti itu, kita lihat berat tidaknya kasus itu. Kalau mungkin hanya kasus secara ringan, benturannya hanya internal sekolah, misalkan contoh menangani anak yang seragamnya tidak lengkap atau sepatu dan sebagainya, pelanggaran tata tertib ringan, kita cukup dengan menyelesaikan secara internal dengan 2 orang, atau kita dengan wali kelas sudah cukup, ataupun dengan guru PK. Nanti kalau kasusnya sudah mulai sedang atau berat, kita sudah melibatkan beberapa unsur, mulai dari orang tua, guru PK, kemudian kepala sekolah, dan nanti pihak yang terkait. Jadi kita lihat kasusnya. Juga nanti dikaitkan dengan penanganan kasus terhadap regulasi yang ada, dan juga nanti dengan etika moral. Walaupun kita mungkin dibenturkan pada etika moral, tapi kita juga harus tetap berpegang teguh pada aturan dan regulasi. Berarti memang ada kepentingan yang di satu sisi itu kita bertentangan dengan moral, tapi di satu sisi kita terbentur dengan peraturan yang ada di sekolah itu ya. Contoh kadang kita kasihan melihat anak-anak yang memang tidak melaksanakan aturan dan tata tertib. Di sisi lain kita harus menegakkan, karena nanti ini anak tidak patuh kok dibiarkan saja, padahal tidak patuhnya anak-anak kenapa, kita telusuri masalahnya. Berarti memang anak itu melanggar peraturan itu ada sebabnya ya. Ada sebabnya. Tapi sementara peraturan harus ditegakkan ya. Iya betul. Nah, jadi kemudian langkah atau prosedur, langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Satri lakukan untuk persoalan itu, Bu Satri? Mungkin langkah-langkahnya ketika ada anak yang melanggar, tapi anak tersebut mungkin di rumah sedang mengalami persoalan seperti itu, Bu Satri. Kalau kita menangani kasus, kita cek identifikasi dari masalah itu. Yes. Terus setelah diidentifikasi masalah itu, nanti kita cari akar permasalahan. Nah, akar permasalahannya itu apa? Kalau sudah diketahui akarnya apa, istilahnya orang Jawa oyotnya, baru nanti kita cari pemecahan masalah dari akarnya, bukan dari mungkin nanti masalah-masalah yang lain atau faktor yang lain. Kalau
akarnya kita sudah bisa selesaikan, insya Allah sumbernya diselesaikan, nanti merembet ke yang lain bisa selesaikan. Berarti langkah awalnya dari Bu Sapri ini biasanya mencari akar permasalahannya dulu gitu, oke. Baru nanti setelah kita tahu akarnya, kita baru melangkah untuk menyelesaikannya. Oke, luar biasa sekali ini Bu Sapri. Kemudian Bu Sapri, hal apa yang selama ini Bu Sapri paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut? Mungkin seperti tadi, atau dicari akarnya, atau bagaimana, atau ada hal lain? Kalau yang menurut saya paling efektif itu ya harus seimbang. Nanti regulasi ada, juga terhadap etika moral juga ada. Kita menjalankan keputusan nanti atas dasar musyawarah dan kekeluargaan, ya, musyawarah dengan berbagai pihak yang terkait dan juga nanti dengan kekeluargaan, sehingga masalah itu kita selesaikan tidak ada pihak yang dirugikan dan kecewa. Berarti kita harus berkolaborasi, mengaitkan banyak pihak lagi. Sepertinya itu ada wali kelas mungkin di situ, wali kelas, orang tua, BK, dan betul. Nah, kemudian Bu Sapri, hal apa yang menurut Bu Sapri itu sekarang menjadi tantangan Bu Sapri untuk memutuskan itu? Ketika ada permasalahan, tantangannya apa Bu Sapri? Tantangannya sekarang begini Mas, kalau ada kasus-kasus kita karena eranya media sosial, medsos, sebelum kasus itu kita tangani kadang-kadang sudah merebak ke masyarakat atau ke yang lain, sehingga nanti sebenarnya kasus kecil akan menjadi besar karena dengan adanya ya medsos yang penyebarannya sangat cepat. Juga nanti tantangannya adalah dalam kasus yang kita tangani, baik masyarakat atau anak-anak itu, pengetahuan yang kurang tentang regulasi dan aturan. Sehingga kalau masyarakat sadar akan aturan dan regulasi dari pemerintah, contoh kasus PPDB, insya Allah nanti mereka juga paham. Berarti memang kita mau melangkah kok ada pihak-pihak tertentu atau media sosial yang membuat gaduh dulu, gitu. Kemudian Bu Sapri, apa yang Bu Sapri miliki nih? Mungkin memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah ketika ada permasalahan. Bu Sapri itu biasanya langsung menyelesaikan pada saat itu, atau nanti mungkin mengagendakan di lain waktu gitu Bu Sapri? Kalau kita tergantung permasalahannya. Nanti kalau permasalahannya hanya mungkin ringan dan sedang, kita bisa langsung tangani, supaya nanti istilahnya saya kalau ada masalah, apalagi masalah, jangan sampai menunda. Nanti kalau menunda istilahnya agak lama, kan bisa jadi masalah itu malah akan jadi lebih besar atau juga berdampak terhadap yang punya masalah dan yang pihak-pihak yang terkait. Tapi kalau kasusnya mungkin berat, kita ya harus banyak pihak yang terkait. Tapi kalau saya dalam penyelesaian masalah ya secepatnya saja. Saat itu juga ya. Iya, gitu, tidak menunda. Betul. Tapi memang ada beberapa permasalahan yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu. Iya, gitu. Itu perlu nanti kaitkan dengan regulasi. Betul, gitu. Kemudian Bu Sapri, mungkin ada seseorang atau ada faktor-faktor tertentu mungkin untuk yang mempermudah atau membantu Bu Sapri kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berdilema itu, Bu Sapri. Selama ini saya dalam mengambil keputusan ini ya jelas dukungan dari sekolah, dari sekolah, warga sekolah yang istilahnya antusias mendukung kita dalam melaksanakan program sekolah, juga dari tim kami yang insya Allah selalu solid membantu dalam setiap permasalahan yang ada. Intinya kita membangun hubungan yang baik di antara warga sekolah, sehingga warga sekolah otomatis masih mendukung terhadap penyelesaian masalah. Luar biasa sekali, berarti memang butuh dukungan gitu. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Dan itu pihak sekolah juga mendukung penuh gitu. Penuh, insya Allah semuanya mendukung. Betul. Bu Sapri, pertanyaan terakhir Bu Sapri, untuk percakapan, untuk pembicaraan kita hari ini, mungkin Bu Sapri bisa mengambil pelajaran apa yang dipetik dari percakapan kita pagi hari ini dengan adanya sebuah dilema etika tersebut, Bu Sapri? Dalam menghadapi dilema etika yang jelas kita menanganinya yang pertama harus dengan istilahnya kepala dingin, itu rasa adem dan juga menggunakan rasional, harus berrasional, tentunya nanti kita kaitkan dengan aturan yang ada dengan mungkin moral yang ada. Jadi istilahnya kita kepala dingin, kemudian menyelesaikan dengan cara kolaborasi dan musyawarah.
Berarti jiwa kita harus adem dulu. Iya, adem dulu begitu. Jangan Pak kita ikut panas ya. Oh, nanti ikut panas malah masalahnya jadi bisa. Iya, dan juga kita harus menggandeng ya, Iya, menggandeng menggandeng semua pihak. betul. Oke. Luar biasa sekali Bu Satri pembicaraan kita pagi hari ini, dan ini sangat menginspirasi saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Satri bisa membantu saya untuk banyak belajar lah dari pengalamannya Bu Satri untuk menyelesaikan keputusan yang di situ ada permasalahan yang mengalami dilema etika. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Satri. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Bu Satri, dan mudah-mudahan saya berharap juga Bu Satri ke depan lah bisa semakin sukses, dan mudah-mudahan dalam menghadapi dilema etika yang akan datang bisa menyelesaikan dengan yang positif dan untuk kemajuan sekolah ini. Matur nuwun Bu Satri.